Perolehlah hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian bagaikan karangan bunga yang indah di kepalamu. Hikmat dan pengertian bagaikan mahkota indah yang dikaruniakan padamu. Janganlah meninggalkan serta menyimpang dari hikmat dan pengertian. Maka engkau dipeliharanya, engkau ditinggikan, engkau dijadikan terhormat. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kembali kita memahami pesan Amsal untuk kita pada konteks kekinian kita. Bagian ini pada masa lalu merupakan pesan yang khusus diberikan kepada generasi penerus agar mereka masuk dalam satu proses belajar dan mengajar sehingga memperoleh hikmat dan pengertian. Dan jika sudah memperoleh hikmat dan pengertian, maka tidak boleh meninggalkan hal tersebut, tidak boleh menyimpang. Bahkan hikmat dan pengertian dipercayai, dimaknai sebagai suatu kehormatan dan mahkota yang dikaruniakan kepada seseorang, kepada mereka yang berhasil berproses untuk mendapatkan hikmat dan pengertian. Selanjutnya, hikmat dan pengertian itu tidak pernah tamat, tidak pernah selesai. Dia berkembang dan terus-menerus menjadi kekayaan yang tidak ternilai pada diri seseorang. Dan hikmat dan pengertian itu bisa disebutkan sebagai sesuatu yang menjadikan durasi hidup dan kehidupan semakin lama, ditinggikan, bahkan menjadi terhormat di dalam komunitas masyarakat di mana seseorang berinteraksi di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, pada konteks kekinian, proses belajar dan mengajar, proses untuk mendapatkan sesuatu yang baik untuk hidup dan kehidupan, itu ada melalui belajar, dan belajar. Itu bisa didapatkan di rumah, di masyarakat, di sekolah, di lembaga pendidikan lainnya, ataupun di mana saja berada. Hikmat dan pengertian adalah satu proses berdasarkan input atau masukan-masukan dari orang lain. Dan itu kita pertimbangkan, kita olah ulang, dan bisa saja disampaikan kepada sesama atau orang lain ketika mereka membutuhkan solusi, nasihat, bimbingan, dan didikan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, apapun yang kita kerjakan dan dalam hidup dan kekinian kita, maka patut kita pahami bahwa kita juga perlu mewariskan apa yang disebut hikmat pengertian, didikan, dan bimbingan kepada generasi penerus. Dan itu yang utama, bukan mewariskan harta benda atau hal-hal yang bersifat terlihat, bukan juga memberikan kepada mereka sesuatu yang cepat habis. Tapi pemberi Amsal menunjukkan kepada kita bukan kuasa, kekuasaan, kekuatan, kemampuan diri, harta benda yang menjadikan itu utama dan terhormat, tapi kehormatan terpelihara dan ditinggikan. Yang utama adalah
karena ada hikmat, ada pengertian yang datang dari suatu proses yang cukup panjang, dan itu terus-menerus berkembang dalam diri atau pada diri seseorang. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, pada konteks kekinian kita, bisa saja kita mewariskan banyak hal kepada generasi penerus atau anak-anak kita. Namun, tidak boleh lupa, berikan mereka juga didikan, narasi, dan orasi yang penuh hikmat. Berikan mereka pengertian, berikan mereka wawasan, berikan mereka nilai-nilai dan pandangan yang menunjukkan bahwa ada interaksi dengan sesama, dengan Tuhan, ataupun dengan siapapun. Menurut Amsal, hikmat dan didikan seperti itulah yang menjadikan seseorang terhormat, terpelihara atau umur panjang, ataupun didikan. Jadi, saudara-saudaraku, berikan mereka mahkota, berikan mereka serangan bunga yang indah yang bernama hikmat dan pengertian. Engkau akan diberkati, mereka pun juga berkati. Generasi penerus diberkati, maka dirimu juga terberkati. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang mewariskan hikmat dan pengertian kepada generasi penerus, sehingga mereka pun juga mampu lakukan itu kepada penerus-penerusnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Amin.